Shalom, selamat pagi anak-anak Miss yang Miss sayangi, anak kelas 3 SD. Ya sayang, bertemu kembali dengan Miss Teti dalam pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Ya, sekarang kita akan masuk kepada pelajaran kedua, yaitu Allah menciptakan iklim. Ya, sebagaimana janji Miss, hari ini kita akan belajar tentang iklim yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah peta Indonesia sayang. Lihat, ada 5 pulau terbesar di Indonesia. Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan juga Pulau Jawa. Itulah 5 pulau terbesar di Indonesia. Nah, Indonesia ini terdiri dari 3 iklim sayang. Ya, hanya 3 ya. Nah, masih ingat enggak apa itu iklim? Oke, iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Nah, iklim di Indonesia berapa tadi sayang? Iya, ada 3, yaitu iklim musim atau muson, iklim tropis atau panas, dan yang terakhir adalah iklim laut. Nah, kita akan melihat penjelasannya sayang. Iklim musim yaitu suatu iklim yang terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah tiap-tiap setengah tahun sekali. Angin musim ini terdiri dari 2 macam, yaitu angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Apa itu angin musim barat daya? Yaitu suatu angin yang bertiup antara bulan Oktober sampai April. Angin ini bersifat basah. Pada bulan-bulan tertentu, Indonesia mengalami musim penghujan. Ya, maksudnya pada bulan Oktober sampai April ya sayang ya. Dan angin musim timur laut yaitu angin yang bertiup antara bulan April hingga Oktober. Nah, tadi Oktober ke April, sekarang April ke Oktober. Dan sifat angin ini adalah kering. Maka pada bulan-bulan ini Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, anak-anak Miss, seperti sekarang. Sekarang bulan berapa? Iya, bulan 7, yaitu bulan Juli. Nah, berarti kita berada di... Iya, benar sayang, angin musim timur laut. Maka, kita mengalami musim kemarau ya kan? Panas kan sayang? Ya, kita lanjut kembali. Nah, tadi Indonesia terdiri dari 3 iklim, 1 iklim musim. Nah, udah dijelaskan ya sayang ya, terdiri dari 2 tadi. Dan yang kedua adalah iklim tropika, artinya atau iklim tropis. Nah, Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa membuatnya termasuk daerah tropis atau tropika atau panas. Keadaan cuaca di Indonesia rata-rata panas dan hal inilah yang mengakibatkan beriklim tropis. Iklim ini berakibat banyak hujan yang disebut dengan hujan naik tropika. Dan yang ketiga adalah iklim laut. Nah, sebagian besar tanah dan daratan di Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Ya, anak-anak Miss tadi udah lihat petanya kan? Itu semua yang mengelilingi pulau-pulau terbesar itu laut sayang. Nah, hal tersebut yang menyebabkan di Indonesia ini terdapat iklim laut. Sifat dari iklim ini adalah lembab dan banyak mendatangkan hujan. Oke, nah dari iklim yang kita pelajari tadi, iya, ini kan agama Miss, kenapa ya? Kok bisa kita belajar tentang iklim? Nah, dari situ kita belajar sayang bahwa Tuhan itu menciptakan iklim. Tuhan berkuasa atas iklim. Di mana letak kemahakuasaannya? Nah, Tuhan menata Indonesia dengan baik. Indonesia dibuat oleh Tuhan dengan dikelilingi oleh banyak lautan yang menghubungkan pulau-pulau. Itu semua
Nah, itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur atas karya Tuhan ini. Yang kedua, di mana letak kemahakuasaan Allah? Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, yang ketiga, secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Nah, letak geografis dan astronomis tersebut mempengaruhi keadaan iklim di Indonesia. Nah, jadi dari sini kita mengetahui sayang bahwa segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan sudah diaturnya secara baik. Jadi waktu Tuhan menciptakan isi dunia, udah Tuhan pikirkan, oh nanti Indonesia seperti ini, nanti Amerika seperti ini, udah ada dalam pikiran Tuhan. Ya sayang ya, jadi karya terbesar yang Tuhan sudah kerjakan diserukan oleh Nabi Yeremia, yaitu terdapat dalam Yeremia 5 ayat 24. Apa isinya sayang? Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, ya. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Ya sayang ya. Nah, keuntungan musim. Nah, tadi ada 3 musim kan di Indonesia. Nah, musim-musim itu semuanya ada keuntungannya sayang. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu ada untungnya, ada manfaatnya. Ya, manfaat yang pertama dari keuntungan musim hujan. Kita bisa melihat slide-nya ya. Udara sejuk, binatang-binatang di dalam air bisa berkembang biak. Dan keuntungan bagi orang yang mencari nafkah, hujan bisa dimanfaatkan. Misalnya ojek payung, sopir taksi, penjual makanan, dan lain-lain. Keuntungan di musim kemarau apa? Iya, pertama, kegiatan rutinitas sehari-hari dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, para petani garam dapat memanen garam. Ini yang masih salah satu ya nak, kalau ada dalam pikiran anak-anak Miss juga boleh ya. Ketiga, tumbuh-tumbuhan dapat berfotosintesis dengan baik karena cukup mendapatkan sinar matahari. Wow, keren kan? Jadi semua musim itu ada manfaatnya. Oke sayang. Dan yang terakhir, iya kita tiba kepada homework. Menghafal 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya seperti biasa, anak-anak Miss boleh menghafalkannya, divideokan, kemudian dikirimkan sama Miss ya sayang ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, bagi anak-anak Miss, sekarang waktunya untuk